apa? Jasa tongkat, jangan menghina preman. Nabi Musa dan kaumnya dikejar sampai pinggir lautan. Begitu sampai lautan, pinggir lautan, Fir'aun sudah semakin dekat. Waduh, kena kita. Sampai sahabat Musa mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sahabat-sahabat Musa berkata, duh Kanjeng Nabi Musa, kena kita dibunuh sama Fir'aun dan pasukannya. Ada yang langsung BBM-an ke istrinya, mama mungkin inilah kenangan terakhir antara aku dengan kamu, terimalah kasih sayangku mama, sebentar lagi aku mati. Ada yang selfie sama laut, mama lihatlah lautan, aku sudah di sampingnya, balik sini lihat mama, di belakangku ada Fir'aun, mama maafkan aku ya mah ya. Panik, ajak khawatir ini bukan jobmu Musa, ini kerjaannya tongkatmu. Gimana ya Allah? Idrib bi'asakal bahr. Itu tongkatmu, pukulkan ke lautan. Yang penting kamu klik enter, nanti dia install sendiri. Des, belah lautannya. Tadi Fir'aun tidak nyumbang belah lautan, begitu sudah jadi ikut makai juga, kurang asem Fir'aun. Dikejar Fir'aun oleh Fir'aun sampai ke lautan ujung, Musa pukul lagi, prak, kerem Fir'aunnya, mati Fir'aunnya, tenggelam umatnya semua. Merdekalah NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa tongkat. Jangan menghina bajingan. Kita tidak tahu. Nih ulama, Kanjeng Sunan Kalijogo. Lihat Nabi Sulaiman. Wah sudah habis. Nabi Sulaiman itu pasukannya terdiri dari minal jinni wal insi wat thair, jin, setan dan burung. Jin, manusia dan burung. Jinnya angkatan laut, manusianya angkatan darat, manuknya angkatan udara. Bahkan di tempat lain jinnya disebut wasyayatina kulla banna'i wa ghawwas. Setan pun oleh Sulaiman dimasukkan dalam kabinetnya. Kabinet mana? 2 menteri. Kulla banna'in, 1 menteri PU, yang kedua menteri kelautan. Oleh Sulaiman diangkat. Makanya kalau menteri kelautannya itu enggak pakai jilbab, wajar. Dulunya contohnya ya setan yang dulu. Tapi kita bangga punya Bu Susi luar biasa. Beliau walaupun nggak pakai jilbab, tapi beliau membangun masjid cukup banyak. Ibu bangun masjid enggak? Alah tanggal lamun. Nyumbang 10.000 aja, tarik-tarikan sama suami. Dan Bu Susi itu walaupun kayak gitu udut. Kenapa? Berarti NU. Gak mungkin Muhammadiyah, gak mungkin. Sebab apa? Muhammadiyah mengharamkan rokok, NU tidak mengharamkan. Tapi walaupun Muhammadiyah mengharamkan rokok, tahu nggak? Ketua umumnya Din Samsudin. Betul apa tidak? Ayo NU. Setan dilibatkan oleh Sulaiman. Satu hari salah seorang kabinet Sulaiman yaitu Hudhud. Hudhud itu burung. Siapa burung? Burung itu orangnya kerjanya pergi pagi pulang petang. Kerjanya cuma manggung, show terus nyanyi-nyanyi. Artis. Kabinet Sulaiman itu ada artisnya. Bahkan Sulaiman ulimna mantiqat thair. Aku diajari mengerti bahasa burung. Jadi Nabi Sulaiman tuh bisa niru artis. Tembang pinter, nembung yo pinter. Satu hari upacara nih, tahu-tahu ada barisan kosong. Karena fahum yuzaun, sudah dirapikan, ada yang kosong. Ternyata itu tempatnya Balkis. Sulaiman langsung, di mana Balkis? Belum datang Tuhan. La u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Aku akan hukum dia dengan seberat-beratnya. Aku sembelih dia kalau perlu, kecuali dia datang membawa alasan yang bisa aku terima. Bayangkan Nabi Sulaiman ngancam stafnya, ngancam anggotanya, baru sekali lambat rapat diancam sembelih. Kalau saja gedung DPR ada aturan, anggota DPR yang lambat rapat disembelih, kira-kira masih ada orangnya nggak itu?
Kalau di kantor kecamatan ada peraturan, siapa yang lambat kesiangan kantornya disembelih, kira-kira Pak Camat masih hidup atau udah mati? Jarang terlambat. Nggak lama datang Hud. Kang Tiko Hud, Pak nun sewu niki oh niku janjane kula nggih pengin kebat ning pasan teng dalan weruh niku wonten kerajaan gede niku. Kerajaan nggih. Kerajaannya besar. Cuma sayang partainya Matahari. Terus ketuanya perempuan lagi seorang gendah kowe lah. Jadi rupanya Nabi Sulaiman tuh nggak seneng dengan yang gambar matahari itu. Sama ketua umum perempuan tuh kurang pas lah. Pikirannya jangan kemana-mana. Kalau gitu gini sekarang, kamu pergi ke sana, kirimkan suratku, serahkan pada sang ratu. Dibawa diantarkan. Begitu dibaca oleh sang ratu, suratnya pendek. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Surat ini dari Sulaiman dengan nama Allah yang pengasih penyayang. Serahkan dirimu, tunduk padaku, jangan coba-coba melawan wahai Balqis. Begitu suratnya dibaca oleh Balqis, gemeter, remuk seakan-akan tulang belulangnya, seakan-akan bocor sumsumnya. Kenapa? Karena ada bismillahnya. Begitu baca bismillah, gemeter. Kenapa? Karena waktu Sulaiman menulis bismillah, hatinya nembus pada Allah. Kur bismillah tok, rajanya, wafatnya sudah hebat. Kalau yang bikin bismillahnya itu Departemen Agama, nggak usah bismillah, kesakuran penuh aja nggak bakal mempan, apa dikorupsi separuh. Sudah nggak ampuh lagi itu. Sekarang ada yang bikin wafak gede, tapi di fotokopi. Dukun bikin aufak di sablon, ya orang mempan. Kayak nanti yang sudah tamat Ihya Ulumuddin itu boleh ngaji Asral Quran atau Jawahirul Quran karya Al-Imam Al-Ghazali. Itu aufak yang luar biasa itu. Tapi ya daripada jadi dukun gagal mending gak usah lah. Quran saja wis. Kalau di rumah saya komplit itu. Mungkin di Indonesia ini kiai yang paling banyak kitab dukunnya saya mungkin. Walaupun saya bukan dukun, tapi saya siap. Siap kitabnya gitu loh. Lu Pak Garnus aku tuh standby Mas, masa iyo. Hanya salah saya ditaruhnya kemarin tuh di Dewan Khos Pagar Nusa. Urusannya dukun, setan, medi. Waduh, wong kesurupan. Enggak pernah dapat orang punya duit. Apes. Makanya waktu saya habis damai Indonesiaku di Surabaya di Masjid Al-Akbar, saya mau naik pesawat di Juanda, tanya, habis praktek di mana Pak D? Ngawur ya praktek apa iki? Emang raiku mirip apa ya toh? Kupikir aku masih ganteng, kamu jelek sekali tuh, waningin aku. Ngene-ngene sik payu kok. Gemeter Balqis. Pasukannya mengatakan nahnu ulu quwati wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaik fanzuri madza ta'murin. Tuan Ratu, kami pasukan yang kuat, senjata kami lengkap. Petunjuk panjenengan yang punya, komando panjenengan yang punya, silakan perintahkan kami. Serang apa bagaimana? Enak aja ngomong, kamu tuh ndak baca, ini gemeter iki ndredeg iki lho. Kita kirim hadiah saja kepada Sulaiman. Ngirim hadiah, ditantang kok ngirim hadiah. Dia mengirim Sulaiman tuh mau diajak koalisi, ngawur aja. Tidak bisa. Kembalikan hadiahnya. Berangkat Balqis, Sulaiman kumpulkan. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ya'tuni muslimin. Siapa di antara kita semua di antara kalian yang sanggup memindahkan keraton Balqis sebelum dia datang ke sini dengan pasukannya menyerahkan diri? Yang pertama usul menawarkan tender, yang nawar itu Ifrit, jin Ifrit. Qala Ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku sanggup memindahkan keraton Balqis sebelum kau tegak berdiri di tempat dudukmu itu. Tapi ada yang lebih pintar daripada jin. Siapa? Qala alladzi 'indahu 'ilmu minal kitab ana atika qabla an yartadda ilaka tarfuk. Ada orang yang punya ilmu dari kitab suci. Aku sanggup memindahkan keraton Balqis. Sekejap mata, kau pejamkan mata, kau perintahkan aku, begitu kau buka dia pindah di sini. Ini pindahkan keraton bukan copy paste.
Paste gampang, klik kanan, pencet copy terus paste masuk, selesai. Hamba yang dimuliakan. Nah, rupanya Sulaiman tahu, ini tender yang paling murah biayanya, yang paling cepat ya ini. Tapi terbuka diumumkan, bukan tender sembunyi-sembunyi. Biayanya murah. Begitu keratonnya pindah, Balkis datang. Celingak-celinguk. Apa Kis? Ya apa nggak diki? Loh kok kaget toh? Iya nih keraton, memang keratonmu, wis gak duwe meneh kono gak ono, wis pindah kabeh rene. Kowe balikan kowe turun nang ndi kowe? Keraton pindah semua, sudah nyungkur saya beriman kepada Allah dan saya ikut Sulaiman. Perhatikan, takluknya kerajaan Balkis kepada Sulaiman, Islamnya Balkis, bergabungnya Balkis, jasa siapa? Jasa siapa? Jasa burung. Makanya ibu-ibu jangan meremehkan burung. Dan jangan meremehkan tongkat. Tongkat dan burung itu adalah teman hidup yang baik buat ibu-ibu. Hamba Allah yang dimuliakan. Ini saja barangkali yang saya sampaikan pada sore ini. Intinya apa? Saya ingin satu, bangga, seneng ilmunya Imam Ghazali ada yang mewarisi. Saya kalau membaca kitabnya Ghazali itu nggak pernah kenyang. Makanya ada yang mengatakan di Jerman itu ada seorang yang meraih gelar profesor doktor itu hanya ngambil satu bab dari karya Al-Ghazali sama Imam Syafi'i. Ketika mereka dibacakan kitabnya Al-Ghazali yang macam-macam, mereka mengatakan rasanya tidak mungkin yang nulis kitab ini satu orang, mungkin 10 atau 20 orang, saking komplitnya ilmu Al-Ghazali. Maka beliau bergelar Hujjatul Islam. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Hujjatul Islam. Kenapa disebut Hujjatul Islam? Siapapun ingin berdebat tentang Islam, apakah itu ilmu kalam, ahli filsafat, apakah itu ahli hukum, ahli akhlak, semuanya Imam Ghazali sanggup menghadapi dan belum ada yang mengalahkannya. Tapi memang ada orang-orang buta yang menjelek-jelekkan Ghazali. Ya biasa. Qad tunkirul ainu da'a asy-syamsi min ramadin wa yunkirul fa'mu ta'amal ma'i min saqamin. Ada orang yang mengingkari sinar matahari karena belekan, ada juga yang benci dengan air sambal yang enak karena sariawan. Terakhir, kita jangan ikut aliran sariawan. Nah, saudara-saudara, pungkas saya, hari ini umat Islam sedang di mana-mana saling bersengketa. Syiah dan Wahabiyah berantem, kasihan mereka. Irak, Suriah, Yaman, ribuan ulamanya tapi tidak bisa mendamaikan rakyatnya. Tiap hari ada pembunuhan, tiap hari ada pembantaian tumpah darah. Kenapa itu terjadi? Karena mereka panas dalam. Kalau panas dalam, sariawan ngomongnya nggak enak, perasaannya nggak bener. Apa obatnya? Tidak ada lagi. Obat panas dalam, larutan penyegar, cap kaki 3. Saya nggak pakai badak, itu mama dedeh aku kaki 3 saja. Apa itu cap kaki 3? Islam yang punya 3 kekuatan tonggak. Islam yang ajarannya tawasud, pertengahan, yang tawazun, menjaga keseimbangan, yang tasamuh, toleran dalam menyikapi perbedaan. Ini di mana adanya? Jangan hanya beda aliran, beda agama, beda suku, beda keyakinan, tinggal di satu negara tetap aman. Kenapa? Karena mayoritasnya Nahdlatul Ulama, pemilik larutan penyegar cap kaki 3. Minum larutan penyegar cap kaki 3. Di mana? Islam Nusantara. Loh kok Nusantara? Islam Nusantara. Jelas sama badan? Jelas sama badan? Ya segitu saja, nggak usah banyak-banyak. Saya kemudian merintis berdirinya Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Seragamnya hitam-hitam, gambarnya ada orang sila, tulisannya Pada Suka. Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga untuk membentengi agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan negeri Nusantara yang kita cintai. Saya mengajak hamba-hamba Allah semuanya yang muda-muda bergabung, para ulama, bantu nasihati kami semua, karena sekarang Islam Nusantara sudah dikepung oleh aneka kekuatan.
Tapi saya yakin kalau pondok-pondok seperti ini masih ada, insya Allah kita tidak akan pernah ragu-ragu. Kanjeng Sunan Kalijaga akan tersenyum, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan-sunan yang lain, Sunan Gunung Jati akan tersenyum karena ajaran yang mereka tinggalkan tidak akan pernah bisa dihancurkan. Terima kasih dan mohon maaf, Bapak Ibu jangan bubar dulu, nanti biar dipungkas doa oleh kiai kita di sini karena saya biasanya paling tidak mau memimpin doa. Walaupun zaman mahasiswa saya imamnya mahasiswa, tapi saya sekarang makin takut yang dongo jangan saya cukup jadi supir tembak saja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dzurriyyatihi ikhwani ya arsalin jamil malakin warin sayyidina Jibril ka israfil wa jamil ashabi risalat ma'in tabi'in wa awliya syuhada salihin wa syahiya masyaykhina wa sayyidina khasah Baqi Abdul Majid wa Nyai Ruqyah Adawiyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ala sadatina nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amah yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina yawma lana innaka antat tawwabur rahim wahdina wahdi qaumina wahdi man khadra fi hadzal majlis haula majlis khatmil Qur'an bil haq wa bil haq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa lam taqabbala rakan tajibah. Allahumma inni a'udzuka min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa amalin la nusa' wa du'a yang sema'inak labtu wa nafsin la sema'inak sanggadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin fansurna 'alal qawmil kafirin fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira waj'alni min ladunka sultanan nasira waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma ja'al hadhil ma'ada mamruda sultanan nasira ma'adan mansura ma'adan ma'mura ma'adan mubaraka ma'adan sakinah ta'ira wal qiyamah rahmatika ya arhamar rahimin. Abi jahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa karamati Baqi Abdul Majid isafa wa karamati Baqi Nyai sangat Nyai Ruqyah Adawiyah Baqi Ahmad Muslim Baqi Umar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna sarim wa sallallahu ala khairihi sayyidina Muhammadin nabiyil mujib wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.